Nomor 1. Apa yang menyebabkan siswa banyak yang melanggar tata tertib sekolah? Alasannya banyak sekali. Ada alasan karena memang anak itu kebiasaannya sering misalnya datang terlambat ke sekolah, itu kebiasaan. Ada lagi yang ingin mencoba-coba. Ada lagi yang karena pengaruh temannya. Misalnya pengaruh teman itu kalau membolos, meninggalkan jam pelajaran. Pada saat meninggalkan jam pelajaran itu mungkin karena nggak suka sama gurunya, terus kantin, akhirnya ikut-ikutan ke sana. Jadi alasan untuk melanggar tata tertib itu ya berasal dari siswa itu sendiri, mungkin karena mudah terpengaruh temannya, terus ingin coba-coba itu tadi sama. Baik. Pertanyaan nomor 2. Apa faktor keluarga juga bisa menjadi penyebab dari siswa melanggar tata tertib sekolah? Faktor keluarga sangat ya, karena kalian itu kan di rumah lebih lama dibandingkan di sekolah. Apalagi kalau anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Nah, itu biasanya ketika di sekolah juga kebiasaannya itu sering melanggar tata tertib sekolah. Jadi antara keluarga yang harmonis dengan keluarga yang tidak itu akan kelihatan sekali saat ada di sekolah. Perilakunya juga akan berbeda dari keluarga yang setiap hari selalu berkumpul bersama dengan keluarga yang mungkin kalau di rumah bapak ibunya sering bertengkar, itu akan membentuk karakter yang berbeda juga. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa yang melanggar tata tertib itu akan langsung diberi hukuman atau ditegur dulu atau bagaimana? Kalau terlambat, ya akan langsung mendapatkan sanksi, bukan hukuman ya, sanksi. Disuruh membersihkan misalnya halaman sekolah, mencabut rumput, mengepel masjid, melap jendela, itu langsung. Ada juga yang bentuknya teguran, misalnya anak-anak yang dandan, yang anak putri ini ya, kan banyak sekarang ini yang dandannya menor-menor, terus pakai lipstick, itu kan ketika saya melihat ya langsung saya tegur. Tentu saja tegurannya itu enggak langsung marah-marah, itu enggak, dengan karena saya seorang perempuan dan dengan sikap keibuan saya, ayo besok jangan seperti ini, atau sekarang dihapus lipstiknya, seperti itu, bukan langsung marah-marah ya. Jadi dibimbing, ditegur, itu sama saja. Terus pasti kan ada itu pelanggaran yang tergolong ringan, sedang atau berat gitu. Penggolongannya gimana Mi? Di tata tertib itu sudah ada mana yang termasuk masalah yang ringan, kasus-kasus yang berat, ada sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya yang ringan itu berangkat ke sekolah, terlambat masuk sekolah, terus meninggalkan jam pelajaran, ya lebih ke atasnya lagi membolos, itu dari pagi sampai siang, itu nggak masuk tanpa keterangan. Terus lebih lagi di atasnya pelanggaran yang agak lebih berat, perokok, ya kan, tawuran, berkelahi, itu bullying juga sudah termasuk, itu sudah agak termasuk kelas yang lumayan berat. Terus yang lebih berat lagi membawa minuman keras, terus membawa obat-obat terlarang, itu. Terus hukuman apa sih yang diberikan buat siswa yang melanggar tata tertib? Itu tergantung golongannya, ringan itu atau seperti apa? Kalau yang ringan ya pertama kayak tadi ya bersih-bersih, terlambat pertama, kedua, ketiga orang tua akan dipanggil, itu kan. Setelah itu akan diberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Kalau yang kelas agak di atasnya, misalnya kedapatan merokok di lingkungan sekolah, itu sudah agak lumayan kelas sedang gitu ya. Itu biasanya anak dipanggil, kita tanya, besok paginya orang tuanya langsung kita panggil juga. Kita panggil juga, langsung menandatangani surat pernyataan bersama orang tua dan anaknya. Tujuannya apa? Sebetulnya itu kita itu bukan memberikan hukuman, tapi agar anak tersebut jera, tidak mengulangi lagi. Agar anak itu kalau kemarin-kemarin melakukan pelanggaran tidak mencoba-coba lagi begitu. Jadi bukan istilahnya bukan hukuman ya, itu sanksi ya, sanksi bagi anak-anak agar menjadi lebih baik sebetulnya. Oke, terus
kalau misalnya itu ada kayak siswi yang membawa alat make up ke sekolah itu bakal disita atau gimana? Kalau siswi ke sekolah membawa make up ya, kalau pas kebetulan ada razia, ya pasti langsung kita ambil. Ya kita ambil. Karena kan sekolah itu untuk belajar bukan untuk dandan ya. Makanya kalau ke sekolah ya kalian membawa yang kalian perlukan saja, nggak usah bawa lipstick, nggak usah bawa eyeshadow, maskara, nggak usah. Nanti kalau ada rahasia kan diminta itu, yang rugi kan kalian sendiri. Sudah beli mahal-mahal, diminta gurunya. Tapi bukan berarti guru yang merahasia itu terus mengambil dan dipakai itu enggak. Paling juga akan dibuang, kita juga nggak mau memakai seperti itu. Kadang anak-anak kan menganggap wah barang sitaannya itu pasti dipakai gurunya. Enggak. Kita masih mampulah untuk membeli. Jadi jangan dipikir nanti akan diminta terus dipakai gurunya. Enggak. Kita enggak pernah. Belum pernah melakukan seperti itu. Terus kalau ada razia itu dijadwalkan mungkin beberapa bulan sekali atau dadakan? Razia itu enggak ada jadwalnya. Berarti dadakan gitu? Langsung ketika kita habis ngobrol atau mungkin ada informasi atau apa, kita langsung berbuk, ayo kita razia. Tapi kadang-kadang melihat anak kok perilakunya agak berbeda, kita juga akan langsung merazia. Kalau kosmetik tadi kan hubungannya dengan dandan yang berlebihan ya. Karena sekarang ini fenomenanya anak-anak yang kelas 11, terutama paling banyak kelas 11 itu kan dandannya tebal-tebal sampai glowing gitu ya. Iya. Nah, itu makanya ketika di razia ya ketemunya di sana. Alat-alat kecantikan itu ditemukan di kelas 11. Gitu. Mudah-mudahan di kelas 12 nggak ada yang bawa ya. Ya. Terus kalau yang merazia itu biasanya guru BK, OSIS atau gabungan itu gimana? Kalau razia itu sebetulnya tugasnya bagian kesiswaan. Jadi kalau BK itu hanya membantu saja. Jadi hasil razia biasanya nanti terus diberikan ke BK ini yang membawa ini. Nah, tugasnya guru BK adalah menindaklanjuti hasil razia. Oh, ini anak ini perlu dibimbing seperti ini, si A seperti itu, si B harus diundang orang tuanya. Oh, yang ini harus diskorsing. Nah, itu seperti itu. Jadi enggak ada apa? Enggak ada tadi yang saya katakan enggak ada jadwal tertentu. Kemudian hasil dari rahasia itu kita yang menindaklanjuti dan tugas kita bukan merahasia tapi kita hanya membantu saja karena di bawah kesiswaan itu yang bertanggung jawab untuk rahasia. Oke, baik. Terus kan biasanya kalau yang dirazia itu mungkin rambut atau barang bawaan. Nah, pernah nggak sih merazia HP gitu? Dulu pernah, rahasia HP itu dulu pernah. Tapi yang sekarang-sekarang ini tidak, karena kan kalian kadang disuruh oleh gurunya untuk browsing. Lah nanti ketika HP-nya kami ambil akan mengganggu juga buat kalian. Kalau dulu ketika belum PJJ itu sering banget kita merahasia HP. Karena apa? Saat guru menerangkan anak-anak bermain HP, akhirnya HP-nya disita, bukan rahasia ya, disita. Tapi suatu saat juga pernah rahasia HP. Ya. Nah, waktu razia HP itu ada yang protes nggak sih? Enggak ada yang protes. Ya walaupun enggak berani mungkin ya. Tapi kan anak-anak itu kadang-kadang menyimpan sesuatu di dalamnya. Nah, nanti dari hasil itu kan bisa kita tindak lanjuti juga. Apa sih yang disimpan di dalam itu gitu kan? Akan kelihatan. Kalau anaknya yang enggak bermasalah ya enggak masalah HP-nya dirahsia, toh nanti juga akan dikembalikan. Kan kami nggak mungkin menyimpan HP 36 anak. Kalau hilang malah kami yang bertanggung jawab. Jadi pasti kami langsung kembalikan. Selama ini nggak ada masalah. Kecuali anak-anak tertentu yang takut karena mungkin di dalamnya ada gambar-gambar atau apa. Ya, seperti itu. Terus di sini sekolah ini tuh pernah nggak sih ada pelanggaran yang paling berat itu apa? Terus hukumannya apa? Paling berat. Kalau paling berat itu sebetulnya kalau tata tertib itu kayaknya membawa barang terlarang. Tapi kalau saya paling berat itu pelanggaran tuh hamil. Karena dengan hamil anak sudah nggak bisa sekolah lagi kan, terpaksa harus keluar.
harus menikah, ya kan? Iya. Ketika sudah menikah kan nggak mungkin bisa sekolah lagi. Mau sekolah yang formal seperti ini nggak bisa. Bisanya sekolah yang non formal. Kalau sudah nggak sekolah, tentu saja masa depannya akan berbeda dengan anak-anak yang sekolah. Nanti yang sudah hamil itu nanti akan merawat anaknya, sudah punya suami seperti itu. Padahal usianya masih usia anak-anak sekolah, masih remaja. Nah, makanya kalian hati-hati kalau berpacaran ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan. Apalagi kalian sudah kelas 12, ya harus lebih pintar-pintar menjaga diri ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang terlarang. Iya, Mi. Terus kalau contohnya ya, kalau ada kasus anak membawa minuman keras itu bagaimana tindak lanjutnya? Apa diserahkan ke polisi atau bagaimana? Anak-anak yang membawa minuman keras dan obat terlarang ya, Iya. kita akan langsung mendalami apa tujuannya membawa barang ini, dapat dari mana, mau diapakan itu kan. Nah, kalau masalah minuman keras itu kita langsung memanggil orang tuanya dan kita akan langsung membuat surat pernyataan bermaterai. Artinya ketika anak ini mengulangi sekali lagi akan langsung dikembalikan ke orang tua, karena membawa minuman keras, membawa obat-obat terlarang itu kan merugikan kesehatan penggunanya. Kalau hubungannya dengan obat-obatan terlarang, kita bekerja samanya dengan BNN. Nanti misalnya dia kok benar-benar mengkonsumsi, maka dia harus direhab oleh BNN. Kecuali kalau pengedar itu selama ini kita belum pernah. Kalau pengedar itu nanti kita lapornya langsung ke kepolisian. Itu saja. Oke, pertanyaan terakhir, gimana tips atau cara agar kita tidak ikut terjerumus untuk ikut melanggar tata tertib? Yang nomor 1, kalian itu harus membentengi diri kalian dan harus punya rasa percaya diri yang kuat untuk tidak mudah terpengaruh. Karena tata tertib itu gunanya untuk mengatur hak dan kewajiban siswa. Hak siswa itu apa? Mendapatkan pelajaran dari guru, ya kan? Mendapatkan pembelajaran. Tapi kalian juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Belajar dengan baik. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan di sini fungsinya tata tertib itu agar kalian dapat belajar dengan nyaman tanpa ada hambatan apapun. Jadi setiap anak itu harus punya keyakinan yang kuat, mau belajar, mau meraih cita-cita. Kecuali sekolah di sini hanya untuk embel-embel biar dikatakan sebagai seorang pelajar. Nah, itu nggak punya cita-cita kalau seperti itu. Makanya kalau anak yang nggak punya cita-cita cenderung untuk melanggar tata tertib. Beda kan, anak yang benar-benar pingin sekolah dan punya cita-cita, pasti ketika sekolah dia akan sangat bertanggung jawab. Ya. Iya. Ya, baik Mi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, makasih Mi. Ya.